Di tengah arus globalisasi, digitalisasi, dan transformasi budaya yang semakin cepat, Indonesia mengalami perubahan besar dalam cara generasi muda memandang agama, Tuhan, dan spiritualitas. Negara yang dikenal religius ini mulai menghadapi kenyataan baru. Meningkatnya jumlah anak muda yang secara terbuka atau diam-diam memilih menjadi ateis atau agnostik. Fenomena ini bukan lagi sekadar cerita pinggiran di media sosial, melainkan mulai terasa nyata di kampus, komunitas diskusi, dan bahkan di dalam rumah tangga sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa generasi muda Indonesia, yang sebagian besar lahir dari keluarga religius, justru memilih untuk meninggalkan keyakinan yang diwariskan? Latar belakang kemunculan tren ini sangat kompleks. Secara historis, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk yang sangat taat beragama. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu diakui secara resmi oleh negara. Dan hampir semua institusi sosial, mulai dari pendidikan, pemerintahan, hingga komunitas lokal, dibangun dengan nilai-nilai keagamaan sebagai fondasi. Namun, sejak era reformasi dan semakin luasnya akses terhadap informasi global, cara pandang generasi muda terhadap agama mulai mengalami pergeseran. Mereka tidak lagi menerima ajaran agama secara mutlak, melainkan mulai mempertanyakannya secara kritis. Kemunculan internet, media sosial, dan platform diskusi terbuka memberikan ruang bagi pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tabu. Generasi muda mulai terpapar dengan pandangan dari filsuf, ilmuwan, dan pemikir sekuler dunia, seperti Richard Dawkins, Sam Harris, hingga Yuval Noah Harari. Salah satu penyebab utama dari meningkatnya jumlah ateis di kalangan anak muda Indonesia adalah krisis kepercayaan terhadap institusi keagamaan. Banyak dari mereka merasa bahwa agama seringkali dijadikan alat kekuasaan, dipolitisasi, atau bahkan dijadikan tameng untuk tindakan yang tidak etis. Skandal yang melibatkan tokoh-tokoh agama, ujaran kebencian yang mengatasnamakan iman, serta praktik-praktik intoleransi yang justru dilanggengkan oleh sebagian kelompok religius membuat sebagian generasi muda merasa kecewa. Bagi mereka, agama yang seharusnya menjadi sumber kedamaian dan moralitas justru menjadi sumber perpecahan dan konflik. Alasan lainnya adalah ketidaksesuaian antara ajaran agama dan realitas sains serta teknologi. Anak muda yang tumbuh dengan pendidikan formal yang baik diajarkan berpikir logis dan kritis, seringkali menemukan kontradiksi antara penjelasan ilmiah dan dogma agama. Contoh paling sederhana adalah teori evolusi, usia bumi, dan penciptaan alam semesta. Ketika pertanyaan-pertanyaan ilmiah dijawab dengan dalil dogmatis tanpa ruang diskusi, banyak yang akhirnya memilih menjauh. Hal ini diperparah dengan metode dakwah atau pendidikan agama yang lebih menekankan hafalan daripada pemahaman. Bukannya membangun iman melalui cinta dan logika, banyak institusi justru membangun rasa takut terhadap Tuhan, neraka, dan hukuman. Statistik memang sulit didapat secara resmi karena status ateis di Indonesia tidak diakui secara hukum. Namun, berbagai penelitian independen menunjukkan kecenderungan yang jelas. Sebuah studi oleh Hanung Sito Rohmawati 2025 memperkirakan bahwa ada sekitar 3,5 juta orang Indonesia yang tidak percaya Tuhan. Di antara jumlah itu, mayoritas berasal dari kalangan usia 18-35 tahun. Data ini juga sejalan dengan laporan Pew Research dan survei global lainnya yang menyebutkan bahwa generasi Z dan milenial di seluruh dunia, termasuk di negara-negara mayoritas Muslim, semakin menunjukkan penurunan keterikatan terhadap agama formal. Di Indonesia sendiri, forum-forum daring seperti Reddit, Quora, atau komunitas ateis Indonesia di media sosial menjadi tempat berkumpulnya mereka yang ingin berdiskusi secara terbuka tanpa takut dihakimi. Respon masyarakat terhadap fenomena ini beragam. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh nilai religius melihat tren ini sebagai kemerosotan moral dan ancaman terhadap tatanan sosial. Ateis dianggap sesat, menyimpang, bahkan berbahaya. Tidak jarang mereka mengalami diskriminasi, pengucilan, bahkan ancaman kekerasan fisik. Media sosial penuh dengan komentar yang menghina atau mengutuk para ateis, meski mereka tidak melakukan provokasi apapun. Reaksi keluarga pun sangat keras. Anak muda yang menyatakan dirinya ateis kepada keluarga bisa diusir dari rumah, dipaksa menjalani terapi keagamaan, atau bahkan dikirim ke pesantren dengan harapan bisa diselamatkan. Dalam banyak kasus, mereka memilih menyembunyikan identitasnya, hidup dengan dua wajah, satu untuk publik dan keluarga, satu lagi untuk dunia batin mereka yang sebenarnya. Pemerintah Indonesia sendiri secara hukum tidak mengakui keberadaan ateis.
Hanya 6 agama resmi yang diakui negara dan kolom agama di KTP wajib diisi. Mereka yang tidak memilih agama terpaksa memilih salah satu secara formal meski secara pribadi tidak mempercayainya. UU penodaan agama pun kerap digunakan untuk menjerat mereka yang dianggap menghina agama, meski seringkali hanya karena mereka menyatakan pandangan pribadi yang berbeda. Contoh paling terkenal adalah kasus Alexander An tahun 2012, yang dipenjara karena menyatakan diri sebagai ateis di Facebook. Negara belum mampu menciptakan ruang aman bagi diskusi filosofis dan keberagaman keyakinan yang sehat. Jika tren ini terus dibiarkan tanpa penanganan yang bijak dan empatik, dampaknya bisa sangat besar bagi masa depan bangsa. Kehilangan generasi muda dari ranah spiritualitas bisa menyebabkan krisis moral, peningkatan individualisme ekstrem, dan pudarnya semangat kolektif berbasis nilai. Institusi keagamaan bisa kehilangan relevansi sosial, hanya menjadi simbol tanpa makna. Lebih dari itu, jika negara terus menolak mengakui keberadaan ateis dan menutup ruang diskusi, maka akan lahir jurang pemisah antara masyarakat yang religius dan mereka yang sekuler. Jurang ini bisa menjadi sumber konflik baru yang tak kalah berbahaya dibanding konflik antar agama. Keutuhan sosial bisa terganggu ketika satu kelompok merasa tertekan dan dipaksa untuk percaya, sementara kelompok lainnya merasa terancam oleh perubahan nilai-nilai yang tidak lagi berakar pada agama. Oleh karena itu, berbagai pihak harus bergerak untuk mencegah tren ini menjadi masalah nasional. Pertama-tama, pendidikan agama harus direformasi total. Kurikulum agama di sekolah tidak boleh hanya berupa hafalan dan dogma, tetapi harus membuka ruang untuk diskusi, pertanyaan kritis, dan penguatan moral yang rasional. Guru agama harus dilatih untuk menjadi fasilitator berpikir, bukan penjaga ideologi. Kedua, keluarga harus menjadi tempat aman bagi anak-anak untuk bertanya dan mencari, bukan tempat yang menghakimi dan memaksa. Orang tua perlu belajar mendampingi perjalanan spiritual anak-anaknya, bukan hanya memaksakan keyakinan yang mereka warisi. Ketiga, tokoh agama dan ormas harus introspeksi. Agama tidak bisa lagi disampaikan dengan ancaman dan dogma semata, tetapi harus hadir sebagai solusi, harapan, dan cahaya bagi pencarian makna hidup manusia modern. Pemerintah pun tidak bisa tinggal diam. Perlindungan hukum bagi kebebasan berpikir dan berkeyakinan harus ditegakkan secara adil, termasuk bagi mereka yang memilih jalan non-teistik. Kolom agama di KTP seharusnya menjadi opsional atau minimal dihapuskan dari ranah administratif yang tidak relevan. Undang-undang penodaan agama harus direvisi agar tidak digunakan untuk menekan kebebasan berpikir. Negara harus menjadi ruang yang adil bagi seluruh warganya, baik yang beragama maupun yang tidak. Terakhir, masyarakat luas juga harus mulai belajar berempati. Tidak semua ateis adalah orang yang benci agama. Banyak dari mereka justru pernah sangat religius, namun kecewa karena tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Mereka tetap manusia, tetap warga negara, dan tetap memiliki hak untuk hidup damai. Masyarakat harus diajak untuk memahami, bukan menghakimi. Untuk berdialog, bukan mencaci. Karena pada akhirnya, iman bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, melainkan harus tumbuh dari kesadaran, pengalaman, dan pemahaman yang mendalam. Dengan pendekatan yang lebih terbuka, bijak, dan manusiawi, tren peningkatan ateisme di kalangan anak muda tidak perlu dilihat sebagai ancaman, tetapi sebagai panggilan untuk berbenah, agar agama kembali menjadi cahaya yang memberi makna, bukan bayang-bayang yang menakutkan. Indonesia tidak boleh kehilangan jiwanya, tapi jiwa itu tidak bisa dipertahankan dengan kekerasan dan paksaan. Ia hanya bisa dijaga dengan cinta, akal sehat, dan ketulusan dalam membimbing generasi muda yang sedang mencari jalannya sendiri.